Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education ya. Pada video kali ini kita akan membahas ujian KSM MI IPA tahun 2022 ya. Jadi ini adalah soal tes atau soal ujian untuk kompetisi sains madrasah tahun 2022 tingkat kabupaten kota dan untuk jenjang MI atau madrasah ibtidaiyah tahun 2022. Nah, karena di sini adalah IPA, IPA itu kan terdiri dari ada yang biologi dan ada yang fisika. Pada video ini kita akan membahas bagian yang eh, fisika, dan bagian fisika itu dimulai dari soal nomor 21 ya. Jadi soal nomor 1 dan seterusnya sampai soal nomor 20 itu soalnya berkaitan dengan soal-soal biologi. Oke, kita mulai dari nomor 21. Dalam surah Yasin ayat 40 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Makna falak pada ayat tersebut memiliki makna yang serupa dengan fenomena gerak benda berikut kecuali. Jadi ini adalah salah satu potongan surah Yasin ya, dan ini ayat 40 yang artinya kalau kita artikan secara kata per kata itu, dan tidaklah mungkin bulan itu mendahului matahari kan. Kemudian bagian yang pentingnya adalah di sini ya, wa kullun fi falaki yasbahun, masing-masing beredar pada garis peredarannya sendiri. Jadi falak di sini artinya itu garis edar ya. Jadi garis edar atau lintasan itu biasa kita kenal dengan namanya orbit. Nah, masing-masing beredar pada orbitnya sendiri-sendiri. Nah, kita diminta untuk mencari mana yang serupa dengan bagaimana bulan mengitari matahari seperti itu. Yang pertama, elektron terhadap inti atom. Nah, ini betul ya. Jadi kalau kita lihat ini ada inti atom, kemudian elektron itu akan, ini elektron ya, dia akan berputar mengitari inti atom. Ini serupa dengan bulan mengitari matahari. Kemudian satelit terhadap planet ini juga sama. Misalkan ini adalah planet, satelit juga akan mengitari planet berupa atau mengitarinya dengan orbit masing-masing, atau kita sebut dengan garis orbitnya. Kemudian cahaya terhadap matahari. Nah, ini salah ya. Jadi karena kita diminta yang salah yaitu kecuali, maka kita pilihnya yang C. Lalu bagaimana dengan yang D? Komet terhadap matahari. Komet itu serupa dengan satelit terhadap planet, elektron terhadap inti. Jadi komet itu mengitari matahari juga berupa atau mengitarinya dengan orbit tertentu, dan orbit planet itu orbit yang sangat lonjong ya. Tetapi konsepnya atau idenya itu sama, yaitu seperti elektron terhadap inti, satelit terhadap planet, itu serupa. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C. Kemudian nomor 22, energi terbarukan merupakan energi yang tidak pernah habis dibandingkan dengan energi fosil karena energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang digunakan secara bebas, bisa diperbaharui terus-menerus dan tidak terbatas. Sedangkan fosil sangat terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi energi yang bisa dimanfaatkan manusia. Berikut termasuk energi tak terbatas adalah ya, jadi energi itu dibagi menjadi dua ya, kita tulis di sini. Jadi energi itu kita bisa bagi menjadi yang namanya energi terbarukan atau renewable energy, dan energi yang tidak terbarukan atau tidak bisa diperbarui yaitu non renewable energy. Nah, yang termasuk energi yang terbarukan itu salah satunya adalah hydropower atau energi yang kita dapatkan dari hydro itu air ya. Contohnya air terjun, kemudian sungai dan sebagainya, itu hydropower. Kemudian geothermal itu juga termasuk yang renewable energy. Artinya dia bisa ada terus-menerus. Geothermal itu energi panas bumi yang didapatkan dari panas yang ada di dalam inti bumi atau di dalam mantel bumi ya. Kemudian tidal power. Tidal power itu energi yang didapatkan dari pasang surut air laut, dan ini juga selalu tersedia atau tidak terbatas atau renewable energy. Jadi jawabannya sudah pasti yang A ya. Sekarang untuk yang B, mana yang salah? Hydropower itu betul. Solar power itu energi yang didapatkan dari cahaya matahari atau panas matahari ya, solar power. Itu juga betul. Coal power, coal itu batu bara. Energi batu bara itu energi yang didapatkan dari fosil ya. Jadi ini jelas salah. Berarti opsi yang B salah. Kemudian yang C, hydrocarbon itu salah ya, bukan. Biomass itu energi yang didapatkan dari misalkan daun kering dan sebagainya ya. Ini betul ini. Kemudian wind power itu energi yang didapatkan dari angin. Ini juga tak tersedia tak terbatas ya. Jadi artinya dia bisa diperbaharui atau renewable energy. Kemudian yang D, hydrocarbon salah, solar power betul, kemudian geothermal juga betul ya. Jadi yang opsi B, C, D itu ada yang salah, yaitu coal power dan hydrocarbon
power. Jadi jawabannya adalah yang A ya, yang semuanya betul. Oke, jadi seperti itu. Kemudian nomor 23, Ibnu Haisam merupakan cendekiawan muslim yang dikenal sebagai bapak optik karena sumbangsihnya dalam mempelajari gerak dan sifat cahaya yang kemudian menjadi inspirasi bagi ilmuwan setelahnya untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Di antara sifat cahaya berikut kecuali. Oke, jadi kita akan melihat mana yang merupakan sifat cahaya, mana yang bukan merupakan sifat cahaya. Oke, jadi di sini yang pertama ada refleksi ya. Refleksi itu nama lainnya adalah pemantulan. Nah, cahaya itu bisa dipantulkan ya. Misalnya kalau dia mengenai cermin atau mengenai benda-benda yang mengkilap atau bahkan mengenai benda-benda yang tidak mengkilap pun cahaya tetap mengalami peristiwa yang namanya pemantulan. Yang kedua refraksi. Refraksi itu nama lain dari pembiasan. Nah, kalau melewati medium yang berbeda itu cahaya nanti akan dibiaskan, akan berubah kecepatannya ya. Dan yang ketiga itu dispersi. Dispersi itu penguraian. Penguraian warna cahaya ya. Misalkan kalau kita punya cahaya warna putih, kita kenakan pada prisma maka dia akan terurai menjadi cahaya pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi penguraian itu juga merupakan sifat cahaya. Jadi A, B, C itu semuanya sifat cahaya. Nah, yang bukan berarti yang D kan, karena dia itu absorpsi. Absorpsi itu penyerapan ya. Jadi dia bukan merupakan sifat cahaya. Maka nomor 23 jawabannya adalah D. Kemudian nomor 24, dalam kitab Al-Kawatib At-Tabit Al-Musawwar yang ditulis oleh As-Sufi merupakan mahakarya yang memberikan pengaruh dan sumbangsi besar terhadap kemajuan ilmu astronomi saat ini. Kitab tersebut memuat tentang klasifikasi dan katalog bintang yang memuat ketinggian, dimensi, lokasi, dan lain-lain. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa kumpulan bintang yang berada dalam suatu tempat di langit dengan susunan tertentu disebut titik-titik. Oke, jadi kumpulan bintang atau susunan bintang yang ada di langit itu disebut sebagai konstelasi bintang atau rasi bintang ya. Jadi ini jawabannya karena ini isian, kita tulis sebagai rasi bintang, atau nama lain dari rasi bintang itu adalah konstelasi atau star constellation ya. Konstelasi bintang ini bisa diisikan rasi boleh atau diisikan konstelasi boleh. Nah, ini yang kita kenal, ada yang namanya Pisces ya. Pisces itu berarti menyerupai ikan, ada yang namanya Leo itu menyerupai singa, ada Aquarius, kemudian ada dan macam-macam ya, atau yang beberapa dipakai untuk simbol-simbol di astrologi seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 25. Sebuah truk yang sedang mengangkut barang dengan massa totalnya M melaju dengan kecepatan V di sebuah jalan tol dari Jakarta menuju Surabaya. Sesampainya di Surabaya, truk tersebut menurunkan muatannya sehingga total masanya berkurang 36% dari massa semula dan kemudian kembali ke Jakarta. Agar truk dapat mempertahankan tenaga kinetiknya atau energi kinetiknya selama perjalanan, maka kecepatan yang harus diatur saat perjalanan ke Jakarta adalah titik-titik V. Jadi di sini kita mempunyai kasus ada truk yang mula-mula itu massanya M, kemudian kecepatannya adalah V. Dia jalan dari Jakarta menuju Surabaya. Kemudian saat di Surabaya dia menurunkan muatannya sehingga massa totalnya menjadi 36%, berkurang 36% ya dari massa semula, dan yang diminta di sini adalah truk tersebut harus mempertahankan tenaga kinetiknya. Tenaga kinetik itu nama lain dari energi kinetik ya, dan yang diminta kecepatannya harus berapa supaya energi kinetiknya itu sama. Jadi yang pertama harus diketahui adalah di sini kita harus punya dulu atau harus mengetahui dulu persamaan dari energi kinetik yang kita singkat EK. Itu nilainya sama dengan 1/2 massa dikalikan kecepatan kuadrat kan. Ini adalah persamaan dari energi kinetik, yaitu 1/2 mv kuadrat. Nah, ini dia persamaannya. Nah, sekarang kita akan menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan soal yang nomor 25 ini. Di soal disebutkan bahwa energi kinetiknya harus sama. Dari mana taunya? Dari kata-kata mempertahankan energi kinetiknya. Artinya dia harus sama pada saat awal dan pada saat akhir. Maka kita bisa tulis EK awal atau EK1 ya, itu sama dengan EK2. Nah, yang EK1 itu persamaannya berarti setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan kuadrat. Sama dengan yang EK2 setengah dikalikan, perhatikan di sini, massanya berkurang 36%. Artinya sisanya di sini karena dia berkurangnya 36%, berarti massa yang masih ada kita sebut sebagai M2 itu berarti 64% M awal atau M1 ya. Kenapa 64%? Ya karena yang dikurangi itu 36%, supaya tetap 100% kan, sisanya adalah 64 kan.
Berarti yang untuk massa di EK2 ini kita tulisnya 64%. 64% itu 64/100 ya, sama aja M. M itu adalah massa awal. Nah, yang ditanyakan adalah V2 kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari nilai V2-nya. Nilai setengahnya boleh dicoret karena kanan kiri sama, kemudian M-nya juga boleh dicoret. Nah, berarti dari sini kita tinggal punya V kuadrat itu sama dengan 64/100 V. V2 ya, V2 kuadrat. Perhatikan semuanya punya kuadrat, maka kita bisa melakukan, kita akarkan ya. Kita akarkan yang ruas kiri diakar, yang ruas kanan juga harus diakar. Akar kuadrat dari V kuadrat adalah V, kemudian akar kuadrat dari 64 adalah 8, akar kuadrat dari 100 adalah 10. Kemudian akar kuadrat dari V2 kuadrat adalah V2. Kuadratnya tinggal kita ilangin aja. Nah, yang dicari di sini adalah V2, maka kita balik-balik aja ya, kali silang. Jadi 10 dikali V itu sama dengan 8 dikali V2. Berarti 10/8 V itu sama dengan V2. Berarti nilai V2-nya adalah harus 10/8. Maka kita isikan di sini. Jadi V2-nya itu sama dengan 10/8 V. Kan V-nya udah ditulis tuh di soalnya. Nah, 10/8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 5/4 V ya. Atau 1,25 V. Nah, kita dapat jawabannya adalah kecepatannya supaya bisa mempertahankan energi kinetiknya harus 1,25 dari V, di mana V adalah kecepatan awal. Jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 25. Ya, jadi di sini kita membahas sampai nomor 25 dulu, nanti insya Allah soal-soal selanjutnya akan kita bahas di seri video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.